Saat ini saya berada di Tasikmalaya, masih di Jawa Barat. Kalau kemarin saya sudah memperkenalkan Anda pada sosok yang istimewa, yakni Kang Teddy dan teman-temannya di Vertical Rescue yang menolong orang-orang desa dengan membuat jembatan gratis. Maka kali ini saya hendak mengajak Anda untuk bertemu dengan sosok yang juga istimewa. Dia mengajari anak-anak untuk menari, berpuisi, dan macam-macam kesenian lainnya. Tetapi yang istimewa, selain mengedukasi anak-anak melalui kesenian, juga mengajari anak-anak untuk mengasah hati mereka dengan melakukan aksi sosial, yakni mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana. Saat ini saya menuju ke Sanggar Sastra Tasikmalaya. Mari kita ke sana. Ngobrol atuh nih malan, manya istri nangis alus teh malai. Barem si Iteng nangis teu kuateun terus ya. Kang, udah Kang. Lapor bantuan si Abah digawe di rumah. Pijakeun gerak ka Abah. Nah, masuk keluar ke tungkap si Abah. Karena tadi kan si masuknya udah kan seperti tadi, harus. Nya bangun seperti yo. Ya, ganggu sebentar. Berbagi tidak harus berupa harta, namun juga bisa berupa ilmu. Inilah yang dilakukan Amang S. Hidayat selama 20 tahun. Ia membina dan melatih anak-anak berbagai macam kegiatan seni, dari drama, baca puisi, hingga tari lewat Sanggar Teater Bolon di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ribuan anak yang dilatihnya dan ia tidak menarik biaya dari anak-anak yang dilatihnya. Saya belajar di Balon sejak kelas 3 SD. Keajakan pantomim karena lucu. Belajar menari, upacara adat, drama, dan lainnya. Dari ribuan alumni Sanggar Teater Bolon, beberapa orang di antaranya juga mendirikan sanggar teater dan menularkan kemampuannya pada anak-anak. Ada juga di antara mereka yang ikut membantu Amang melatih anak-anak di Teater Bolon. Kebanyakannya kalau keluar dari Bolon, jadi alumni bisa mentransfer kepada murid-muridnya kalau yang mengajar. Kalau yang biasa ya latihan-latihan sama orang lain gitu yang membutuhkan Selama membina anak-anak berkesenian, sudah banyak prestasi yang dicapai anak-anak binaannya di berbagai macam lomba baik tingkat daerah maupun nasional. Namun yang terpenting bagi Amang, anak-anak yang dibinanya lebih menghargai sebuah proses dan tidak terjebak pada pergaulan yang merugikan mereka. Iya, lagi apa ini? Kebetulan setiap Syawal kita mengadakan pagelaran keliling ke beberapa pesantren sekaligus silaturahmi anak-anak sanggar. Ini anak-anak ini? Iya, anak-anak ini keliling. Dari ini gabungan dari 11 pesantren madrasah yang sering kita gabungan. Jadi ada utusan-utusannya ya. Ada yang latihan pantomim, latihan puisi, ada yang latihan kecapi gitu ya. Sama itu. Serentak ini ya? Ya, serentak. Ini perannya apa ini tadi? Ini kebetulan terpilih ada 2 anak. Kabayan? Ya, Kabayan. Kabayan, bangun Kabayan. Kabayan. Nah, ini peran Kabayan itu diantaranya ini sama siapa yang peran Kabayan? Nah, Kabayan. Ini satu. Terus ada yang peran yang kemen. mereka ya. Ya. Terus ini teman-teman pemusik ini? Ya, ini teman pemusik. Mengiring. Ya, diantaranya ini dari alumni kebanyakan, alumni Sanggar yang membantu. Setelah nanti di adegan beres, mereka latihan untuk melatih adik-adiknya untuk alat musik. Seperti itu gitu. Terus ini latihan apa ini? Ini untuk baca puisi atau sajak. Puisi. Kalapahan juang
Saski. Puligan, cicing, dina nuyem, tiis celi, herang mata. Jadi anak-anak baca puisi juga di sini. Baca puisi. Terus di sini drama. Ya, drama. Kalau ini kita boleh lihat ini tari-tarian Oh, ini ya. ini tarian tradisi ya, Iya. ada tari selendang apa tradisi Sunda. Terus Iya. juga ada tari merak ya, udah belajar tari merak, tari selendang, tari tambur, tari Sri Kandi juga ya. Ada Iya. tari Sri Kandi, jadi macam-macam tarian daerah kita coba latihkan sama mereka. Iya. Nah, dari yang kelompok yang banyak ini kita bagi menjadi 4 atau 5 tim dengan tariannya masing-masing, biasanya begitu. Ini. Ya, Jadi berapa banyak tarian yang mereka kuasai ini? sampai hari ini tuh ya ada 8 tarian. 8 tarian. Ada juga yang baru. Yang ngajar alumni. Alumni sama kebetulan instruktur utamanya istri saya itu. Oh. Istri saya. Nah, ini yang alumni. Ini Ada alumni beberapa lagi ngajar. alumni, karena kita udah 19 tahun. Nah, kayak ini Pak Sofian juga instruktur tari ya. Saya juga mau alumni. nari, boleh nggak? Ya, boleh. Gimana? Yo, pakai musik sedikit. Yo. Ini teater namanya teater apa? Teater Bolon. Kenapa namanya Bolon? Anak-anak maksudnya. Oh, bolon anak-anak. ke anak-anak. Anak-anak bolon Oke. itu ya. Yo, tangannya di atas. Tuh. Oh gini. Yo. Oke. Nah, gitu ya. Yo, tangannya di atas, Ya, gitu. Terus tangannya di atas. Kalau cuma begini Yo. bisa, tapi kalau lebih dari ini nggak bisa Yo. saya. Ya. Oh, nggak bisa. Sembada. Nah, sembada. Kanan. Ini sembada. Kiri. Kanan. Oke. Yo. Kiri, Kanan, kiri, kanan, terus. Kiri. Kanan. Ya. Yo. Nah, seperti itu. Ya Di sini- lumayan ya. Di sini beragam, jadi ada yang puisi, ada yang monolog juga, dongeng, bercerita. Itu ada. Kalau itu apa itu? Itu ada yang juga yang melukis. Itu latihan pantomim. Oh boleh lihat Ya, ya. yang Jago-jago latihan pantomim. pantomim. Jadi Pantomim. ini tergantung minat ya. Ya, tergantung minat. Jadi ada 8 cabang kesenian yang kita coba tularkan Iya. sama mereka. Tapi yang laki-laki itu diutamakan untuk gerakan-gerakan. Karena kalau tarian itu mereka kurang berminat, ya diarahkannya ke pantomim. Laki-laki itu ke pantomim, kalau perempuan di tarian untuk olah Ini tubuhnya. latihan apa ini? Siapa Ini yang latihan latih? cara berjalan. Ini Oh, Mang Dut, ini namanya Mang Mang Dut. Dut. Ini dari angkatan ini kedua. latihan apa nih? Latihan cara berjalan. Cara berjalan. Cara Oh, cara berjalan berjalan. tuh cara berlari. Jalan. Nah, itu. Nah, itu. Balik kanan, balik. Berjalan. Balik kanan. Buir. Boleh. Seperti itu. Nah, ini biasanya dipakai untuk gerakan-gerakan di adegan-adegan tertentu. Jadi kayak kita misalnya memegang pakaian, itu seperti itu. Membuka baju, lagi makan, gerakan kakinya seperti ini. Lagi makan, buka baju. Ya, seperti itu. Yang seperti itu. Ya. Kalau yang lari juga ada, yang lari, yang berjalan. Ini gerakan dasarnya seperti Terus ini. pentasnya di mana nih pentas? Pentasnya kita ada di gedung kesenian, ya, terus juga di pesantren-pesantren, di madrasah, di sekolah. Tapi yang paling sering kita biasanya pagelaran di gedung-gedung. Ya kayak di misalnya di gedung kesenian, di organisasi atau di gedung-gedung aula pesantren. Nah teater Bolon ini udah lahir sejak kapan ini ya? Agustus 98. Jadi 20 tahun yang lalu kami coba rintis, namanya belum Teater Bolon. Dari 96 itu, nah resminya menjadi Teater Bolon itu 98. 98. Cukup lama juga ya. Ya udah silakan latihan, saya mau ngobrol dulu ya. Ya, ya. Kang Endut. Ya. Apa? Ya. Kang Endut. Kang Endut. Kang Nut. Ini Iya. angkatan dari tahun 97. Oh, Dari gitu. 97. Jadi kita alumni siapkan. juga? Ya, alumni. Ya, alumni. sampai jumpa lagi nanti apa? Baca-baca. Baca lagi bedah naskah untuk pagelaran nanti di bulan Syawal. Oh, Nah, yang ini tadi itu naskahnya, ya. naskah. Tadi adegannya Ya, diperagakan adegannya ya. seperti itu. Ya. Ini ada Adik-adik apa boleh duduk sini? lagi? Ya. Ikut gabung dengar Ya, cerita? boleh, silakan. Iya, Silakan duduk. kita duduk sini aja ya. Dari semua kegiatan ini, prestasi yang sudah pernah diraih oleh Teater Bolon ini apa? Alhamdulillah sampai hari ini sampai ke tingkat nasional kita sudah dapat beberapa prestasi anak-anak di bidang lomba-lomba keagamaan. Misalnya di Syarhil Quran ya
hampir kita dapat 6 kalau tidak salah ya berturut-turut selama proses teater Bolon berdiri itu. Jadi ada 6 orang yang sudah menjadi juara nasional Sarhil Quran. Sarhil Quran itu isinya adalah ceramah, baca puisi, sama pengajian langsung di dalamnya. Ada juga lomba baca puisi di Jawa Barat itu tiap tahun kita yang dapat. Hampir selama 22 tepuk tahun tangan dulu ya. dong. Selalu saja dari kita juaranya gitu. Juara. Terus juga, apa lagi? Festival Drama Bahasa Sunda karena 2 tahun sekali kita ikut ya. Dari mulai juara favorit, tim favorit karena satu-satunya di Jawa Barat yang peserta anak-anak cuma dari Teater Bolon. Bertahun-tahun selama 14 kali kepesertaan kita dapat juara dari mulai favorit, juara umum anak-anak, terus juga aktor terbaik anak-anak, aktris terbaik anak-anak. Jadi udah banyak ini ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau dihitung anak-anak saya ditanya kalau misalnya berapa ratus anak atau berapa madrasah bingung. Karena yang saya kelola secara pribadi aja ada 132 madrasah yang saya kelola. Terus yang alumni kelola itu lebih besar lagi. Bahkan yang alumni dari komunitas Geliling Salapan itu artinya gini, Teater Bolon berdiri selama 20 tahun lebih itu melahirkan berbagai kelompok lagi. Jadi ketika mereka sudah agak dewasa membuat keluar kelompok dari sini bikin kelompok baru Ya, lagi. ya. Jadi banyak sekali nih ya. Alhamdulillah dan silaturahmi kita tetap terjaga, basis kita tetap sama. Jadi ada misalnya Teater Geliling Salapan, Teater Tangga, Teater Kopaster, Teater Badranaya juga. Jadi alumni-alumni bahkan kembali mengajar ya, Ya, balik karena lagi. kita terus putar, balik lagi. Jadi, nah ketika mereka anak-anaknya pulang, kita berembuk lagi. Nah, untuk persiapan latihan lapangan atau menuju ke daerah-daerah di mana latihan berlangsung. Kayak misalnya Teater Geliling Salapan itu hampir di kabupaten sasarannya. Mereka berkumpul di sanggar dulu, naskah apa yang akan dibawa, tarian apa yang akan dibawa, musik apa yang akan dibawa. Nah, kalau kostumnya seperti kegiatan bagaimana. ini bayar atau tidak? Gratis, Gratis. gratis, Jadi anak-anak yang belajar di sini gratis. gratis semua. Terus dari mana uang untuk operasional, untuk beli kertas, Ya. mungkin ngeprint ya? Ya, alhamdulillah. Memang aneh juga ya kalau misalnya kita kadang-kadang berpikir ini selalu pertanyaannya gitu Gelas. Ini dananya dari mana gratis? Saya selalu bikin gini ke anak-anak. Kamu uang kas 500 rupiah paling kecil. Nah kelola sendiri misalnya ini ada ini nih. Iya. Ini bagian bendara yang baju biru. Wush. Nah di kelompok ini tuh Pantas bendahara. cerah wajahnya, bendahara. Berarti Gitu ya. uangnya paling banyak. Ya. Dia itu mengelola teman-temannya dari sebuah madrasah, teman-temannya sendiri. Nah, ini dari SD Nagarawangi yang pegang uang itu ini. Oh, Nih, dari jadi- SD Nagarawangi dari Ciga. Uang itu juga nggak dipakai oleh instruktur. Jadi mereka itu uangnya misalnya beli kertas untuk Iya. ongkos latihan, kadang-kadang juga untuk konsumsi dari mereka sendiri, dikelola oleh mereka sendiri. Adapun dana besar yang kita dapatkan, kadang-kadang kita mendapatkan undangan pagelaran. Nah, dari situ akhirnya kita bisa menutupi biaya untuk kostum, untuk artistik gitu. Nah, itu dari pagelaran yang kebetulan mengundang kita. Ada infaknya, jadi anak-anak juga kostumnya bisa gratis karena dari penyandang dana yang mengundang kita. Oh, Akhirnya dari seperti situ itu. ya, ada pemasukan. Pemasukannya ya. dari situ. Pemasukan lain dari mana lagi? Pemasukannya ya hampir tidak ada kecuali dari situ Kecuali ya. ada pementasan Pementasan seperti dan urunan gotong royong Gotong ya. royong anak-anak itu. Dari anak-anak itu 500 rupiah. Ya 500 rupiah atau seridonya mereka. Gitu, Seridonya, dikelola oleh mereka. semampunya, Ya, semampunya. gitu. Ya. Kenapa buang tanda kutip ya, buang-buang waktu untuk tidak menghasilkan pendapatan, Bu? Saya lebih percaya begini Bang, kalau misalnya rezeki itu Allah yang ngatur ya. Misalnya banyak keajaiban yang justru saya tidak mengerti. Saya misalnya tiap hari itu pulang jam 9 malam, jam 10 malam. Iya. Saya pulang kalau istri saya manggil, misalnya manggilnya begini, pulangnya beli sayur, baru saya pulang. Tapi kalau istri saya manggil pulangnya jangan kemalaman, saya bilang subuh. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi kadang-kadang saya disuruh pulang karena di rumah nggak ada yang makan, baru saya pulang. Artinya, nah itu pun istri saya kalau misalnya bilang seperti itu tuh secara simbolik betul-betul bukan tidak ada makanan. Artinya gini Bang, saya misalnya anak-anak berkumpul saya kasih minum, itu luar biasanya gitu, kasih minum. Tahu-tahu besoknya atau agak siang saya nggak ada yang ngasih beras ke rumah. Itu Anak sering. berapa? Anak saya 3.
Terus istri nggak keberatan, ini suamiku kok pergi katanya kerja tapi pulangnya nggak bawa uang, gimana tuh? Komitmen kami ketika menikah, ini pekerjaan saya loh. Jadi saya mencoba menghidupkan kesenian. Suatu saat saya insya Allah kesenian akan menghidupi saya. Amin. Dan konkretnya seperti sekarang, kelompok ini bisa bertahan 20 tahun ya tanpa konflik. Artinya kami bisa punya anak ya. Sekarang ada yang bekerja. Jadi artinya bisa bertahan selama itu. Anak-anak ini datang dari mana aja ya? Ini ada yang dari beda kecamatan ini, ada yang dari pesantren Oh, jadi Miftahul jauh-jauh Huda, datang jauh-jauh. ke sini. Ya kadang-kadang kalau lagi latihan gabungan, ya seperti ini. Kalau lagi latihan gabungan, kita bisa masal bisa sampai ribuan orang. Hah? Bisa Sebanyak sampai ya itu? kalau satu madrasah kita datangkan misalnya 10 orang. Heeh. Ya 100 madrasah aja sudah lebih 1000 kan. Nah itu. Jadi artinya kita akhirnya di pengurus atau di anggota yang sudah dewasa dari alumni mendatangi mereka. Datang ke tiap kampung, ke tiap pesantren, ke tiap madrasah untuk melatih acara-acara imtihan terutama. Nah ini orang tuanya nggak keberatan anak-anaknya berlatih seperti ini? Justru mereka malah banyak yang minta ke kita, selalu bertanyanya berapa biayanya, kita tolak yang itu. Tapi yang datang mereka sendiri kita terima. Bahkan bangga, banyak orang tua kenapa anak saya nggak diajak, seperti itu. Malah orang tua cemburu, iri anaknya Ya. kok kenapa nggak diajak. Nah alasannya kenapa kita hanya wakil dari tiap-tiap daerah, terutama untuk latihan gabungan. Itu karena ya itu tadi ada alasan yang kadang-kadang kita sendiri nggak begitu bisa menangani. Misalnya angkutan ya, uang kasnya nggak muat, nggak cukup untuk ongkos. Iya. Jadi ketika kita sewa kendaraan untuk ngangkut mereka, misalnya ke gedung kesenian, ke alun-alun atau kemana lagi latihan gabungan, disesuaikan dengan kebutuhan pagelaran. Jadi kalau misalnya yang kita bawa itu misalnya dongeng atau pupu atau puisi atau teater, nah divisi itulah yang kita Yang bawa. berangkat. Ya. Terus kemudian apa manfaat yang paling terlihat atau dirasakan anak-anak dengan kegiatan ini? Kalau menurut saya sebenarnya suka bilang seperti ini. Kalau tanya saya jadi narsis gitu ya. Tapi bisa Tapi yang bertanya ke terlihat lah, anak-anak. ya. Intinya Siapa yang nih? Mana? ini yang paling lama Oh. nih, Kang Debleng misalnya terus Kang Debleng. ini tuh. Wow. Sebentar sini. Iya. Ini 14 tahun tidak pernah berhenti di teater Bolon. 14 tahun. Ya, Berarti dari 14 kecil. tahun. Sekarang umur berapa? Sekarang 19. 19. 19. Dia dari mulai masuk ke SD kelas 1 Heeh. udah mulai berlatih terutama di divisi musik. Astaga. Dari Jadi Rapak umur Kendang. 5 tahun sampai sekarang Ya, ini sampai ya. sekarang. Jadi apa manfaatnya? Banyak sekali gitu manfaatnya yang saya pribadi dapatkan gitu ya. Dari umur kecil sampai saat ini gitu. Ya banyak hal yang gak didapatkan dari yang lain gitu. Apa misalnya? Ya misalnya kekeluargaan yang sangat begitu Kuat di sini. kuat banget gitu. Sampai akhirnya saya waktu kuliah gitu, mereka yang bantu gitu buat saya terusin kuliah gitu. Mereka menyupport banget gitu terhadap pendidikan ya tinggi gitu. Kenapa? Mau nangis kita? Apa yang teringat? Ya, ini ada karena prestasinya yang punya kelebihan khusus ya, baik di sekolahnya, kemampuannya di sanggar juga ada lebih. Nah teman-temannya, adik-adiknya mensupport dia untuk bisa kuliah. Oh gitu. Jadi biayanya ditanggung kita rame-rame. tanggung rame-rame. Emang orang tua pekerjaannya apa? Ibunya udah meninggal ya, bapaknya masih ada. Jadi keluarga besar dia itu ikut sama kami hampir semuanya. Jadi dari mulai hampir bisa dipastikan di keluarganya dia itu tim musik terutama sama tari. Nah sampai hari ini dari mulai angkatan kakaknya dia sampai ke keponakan-keponakannya ikut terus sama Jadi kami. berapa bersaudara? 8 bersaudara. Kamu anak keberapa? Anak ke-7. Jadi kamu anak satu-satunya yang menembus. Jadi manfaat yang paling terasa adalah pendidikan ya. Artinya disupport oleh teman. Ini supportnya maksudnya apa ya? Patungan. Ya gini, kita misalnya ada pagelaran nih. Nah, Iya. dari sanggar itu misalnya gini, kita punya hajatan nih. Ada teman-teman yang udah agak dewasa menikah misalnya, atau Iya. yang kuliah, atau yang apa. Misalnya kita spontan suka gini. Ini dari kelompok-kelompok alumni, kita spontan paling kecil 150.000 per kelompok.
ada 8. Jadi untuk sumbang. ya, untuk nyumbangnya satu kelompok minimal 150.000. Karena kalau per orang misalnya 1.000 atau misalnya per orang 10.000 itu jadi gimana ya, terlalu ribet ngurusnya. Akhirnya kita gebut saja satu kelompok 150 atau seridonya. Nah, karena setiap kelompok itu rata-rata anggotanya itu ya ratusan madrasah juga, ratusan sekolah juga. Jadi mereka punya komitmen kalau ada yang menikah, kalau ada yang sekolah, kalau ada yang kena bencana, ya misalnya ada yang juga yang kebetulan karena kita sering mengadakan kegiatan sosial ya. Ada yang misalnya ada bencana, kalau dulu itu tsunami Pangandaran, terus juga gempa Tasik, Itu gempa juga ikut Jogja. membantu? Ya, kita Teman-teman mengadakan teater pagelaran. Bolon ini? Ya, teater Bolon itu mengadakan Kalau pagelaran. teater Bolon aja hidupnya susah gini, tapi masih mau bantu orang lain. Susah, senang itu kan takarannya relatif, Oh, Bang. iya. Jadi kadang-kadang kita menjadi senang karena bantu orang gitu ya. Tujuan utamanya bukan kayak pengemis, bukan, tapi lebih menanamkan pada mereka bahwa kepedulian kepada masyarakat itu penting. Ini mengasah hati Ya, ya seperti itu. Adapun nanti hasilnya seberapa besar, ya misalnya yang sekarang kita hadapi udah 2,5 tahun itu yang bocor jantung, yang hidrosipalus, ya, yang sekarang lagi rutin kita bantu seperti itu. Terus juga Oh, anak-anak yang hidrosipalus kayak gitu-gitu juga dibantu. Dibantu. Jadi yang dibantu siapa aja ini? yang dibantu Korban bencana. korban bencana, ya Terus? yang punya kelainan, yang misalnya yang pernah kita bantu yang hidrosipalus, terus yang cuci darah, bocor jantung, terus juga ada yang apa nggak punya anus gitu. Nah, bertahun-tahun dari bayi ya mungkin nggak punya anus sampai usia 8 tahun sampai dioperasi gitu. Ya, Oh, kita itu kan bantu. biayanya besar sekali itu. Terutama itu masalah biaya karena sekarang itu ada BPJS ya. Biaya paling besar itu biaya pendampingan kayak begini. Kalau orang tuanya nunggu misalnya anak di rumah sakit, itu kan sewa transportasi, sewanya itu. makan, Ya itu lain-lain yang ya. kita bantu. Terus juga yang paling penting adalah pendampingan. Karena keluarga rata-rata minder. Dan Ya. harus mencari nafkah mungkin Ya, ya. minder cari nafkah juga kadang-kadang urusin anak misalnya supaya anak ini bisa tegar, orang tuanya juga bisa tegar. Kita sering Oh, Pak, karena kadang-kadang nengok. orang tua juga ngelihat anaknya sedih, jadi tambah sedih semuanya ya. Ya. Selain aktif latihan secara rutin dan menggelar pertunjukan serta ikut lomba, anggota Sanggar Teater Bolon juga sering mengadakan pertunjukan untuk penggalangan dana bagi korban bencana alam dan bagi mereka yang membutuhkan pengobatan. Biasanya mereka mengadakan penggalangan dana di akhir pekan saat acara Car Free Day. Kegiatan penggalangan dana ini untuk melatih kepekaan sosial anggota Teater Bolon. Kali ini mereka mengadakan pertunjukan untuk penggalangan dana bagi Ihsan Bani Nur Ilham. Bocah umur 3 tahun ini mengalami jantung bocor dan diketahui saat usianya 7 bulan. Orang tua Ihsan yang bekerja sebagai penjahit merasa sangat terbantu dengan penggalangan dana yang dilakukan Teater Bolon selama ini. Selain itu, dukungan dan pendampingan yang diberikan anggota Teater Bolon juga sangat membantu orang tua Ihsan dalam merawat anaknya. Ya, materi udah terasa ya. Kedua itu sumbangsi mental sama dorongan supaya kita keluarga itu bisa menerima terus doa segala macam udah dirasa. Alhamdulillah sampai saya kuat, saya tegar. Dulunya saya itu tiap hari nangis, lihat si Ade nangis sampai saya nggak sanggup, nggak mampu mandiin, ngebajuin si Ade, semuanya bapaknya yang lakuin. Selain Ihsan, sudah 19 orang yang sakit berat dan dari keluarga tidak mampu yang dibantu Teater Bolon dengan cara penggalangan dana. Jadi apa mimpi yang belum terwujud selama ini yang ingin dilakukan tapi belum terwujud misalnya? Mimpi yang paling besar untuk Teater Bolon sebenarnya ya kita tidak pernah bermimpi yang aneh-aneh gitu. Kita hanya kalau misalnya gini, ini
tempat seperti ini adalah tempat bukti dari keriduan masyarakat. Tapi kadang-kadang kalau ini tempat dipakai misalnya, ruang-ruang dipakai, ruang publik kita, terus madrasah-madrasah lagi ada kesibukan. Kita ingin memperbaiki ada sekretariat yang agak luas karena ya misalnya kita kerjasama dengan SST itu karena teater bolon ruangnya itu sangat kecil, saya cuma 2 kamar. Di mana Di itu? daerah Indi yang lebih dahulu. Nah, makanya kita kerjasama dengan madrasah dengan SST. Terus yang kedua, perbaikan tempat itu. Jadi dibongkarlah agak gede supaya bisa latihan tari, latihan musik. Nggak Tanahnya sekamar. ada. Bukan, tanahnya nggak ada, tapi itu 2 kamar yang akan kita coba bongkar. Gitu. Kita bongkar diperlebar gitu, diperlebar. Jadi yang tadinya 2 ruangan akan kita bongkar. Nah seperti itu. Jadi 1. Kenapa belum dibongkar juga? Ya itu tadi karena ada hal yang lebih penting yang kita dahulukan. Kayak misalnya gini, contoh konkretnya kita mau menerbitkan buku, tapi yang mau ke rumah sakit ini keburu nggak jadi lagi, Lebih baik dananya Ya, pindahkan dulu. prioritasnya buat Ya. orang yang memang perlu Terus, dibantu. Kenapa nggak jadi? Karena ada madrasah atau ada sebuah rumah yang dipakai mengaji, turun tuh lagi rumahnya, pindah lagi dananya ke sana. Ya yang sekretariat nanti belakangan. Nah itu. Senang sekali bisa berada di sini di antara teman-teman dari Teater Bolon ya. Terima kasih sudah bercerita, berbagi cerita dengan penonton acara Ki Candy di rumah masing-masing. Semoga ini memberikan inspirasi ya. Amin. Bagi kita semua. Saya mau undang teman-teman saya dari Superindo untuk bertemu dengan Kang Amang dan teman-teman ya. Baik, ini ada Ibu Yuflinda dengan Pak Joko. Halo, Pak. Apa kabar? Ini yang saya ceritakan, Kang Amang dan teman-teman, Amang Hidayat. Ya, apa kabar? Baik, Kang Amang, saya mengundang atau tepatnya mereka yang mau ikut ya. Ya, mereka ini dari Superindo, Pak Joko dengan Ibu Yuflinda ini ingin datang melihat sendiri karena mereka sudah dengar-dengar cerita mengenai teater bolon ini. Nah, mereka bilang boleh nggak kita ikut bantu-bantu. Saya bilang oh dengan senang hati kan ya. Ya karena kalau dengar ceritanya tadi menarik sekali menurut saya. Nah ini cocok dengan misi dan visi dari Superindo. Makanya Pak Joko dan Ibu Yuflinda mau ikut. Dukungan apa yang ingin disampaikan atau diberikan? Kami tersentuh sekali dengan dari kegiatannya Teater Bolon dari Pak Amang yang sudah 20 tahun ya Pak mendedikasikan 20 tahun sama anak-anak. Jadi kami ada CSR sebenarnya, penggalangan dana dari 2012 melewat gerai-gerai kami di seluruh Indonesia dan sebagian akan kami serahkan ke untuk membantu Kang Amang dalam menjalankan passion dalam hidupnya. Dalam hidupnya ya. Jadi ini dana yang dikumpulkan dari customer. Dari customer, betul. Superindo melalui Superindo. Ya, untuk disampaikan kepada orang-orang hebat seperti Kang Amang ini. Bentuknya apa? Ada uang tunai. Uang tunai senilai 100 juta rupiah. Iya. Monggo Pak dipegang. 100 juta ini untuk teater bolon ya. Dari customer Superindo untuk teman-teman yang ada di sini supaya harapannya apa? Harapannya bisa menjadi lebih banyak anak lagi yang bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan teater di Bolon ini. Amin. Alhamdulillah ini saya terima, ini sebuah amanat ya. Mudah-mudahan amanat yang diserahkan secara pribadi kepada saya umumnya ke Teater Bolon ini betul-betul bisa bermanfaat. Amin, amin. Supaya anak-anak bisa lebih banyak yang sekolah, Amin. yang sakit bisa cepat sembuh gitu. Amin. Terima kasih sekali atas bantuannya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak Joko, Bang Andi. Bu Yuflinda, terima kasih. Manfaat ya Pak. Baik, dengan demikian Kang Amang, saya juga mohon pamit. Tapi sebelum pamit kepada penonton, saya ingin bagikan satu buku Soul Models. Jadi ini kisah-kisah keberanian dan kebaikan yang akan mengubah hidup Anda. Buku bagus ini dapat Anda peroleh melalui website kickandy.com. Jadi Anda masuk ke kickandy.com,
Kemudian ada 100 buku yang akan kami bagikan, mudah-mudahan Anda yang beruntung. Dengan demikian sekali lagi semoga kisah tentang Kang Teddy di Vertical Rescue Bandung dan juga Kang Amang di Teater Bolon Tasikmalaya bisa menginspirasi kita semua. Akhirnya semoga Anda juga melakukan hal-hal yang baik dalam hidup Anda sekecil apapun juga. Sampai jumpa.